Saya, Raymond Yetungka, bersama tim produksi Kompas TV, melakukan sebuah ekspedisi panjang demi sebuah ambisi, menjelajahi Nusantara untuk menemukan wajah Indonesia yang sebenarnya, sejujurnya. Sebelumnya, di 100 hari keliling Indonesia. Ini kita benar dikejar waktu karena baru ada lagi kapal ternyata jam 7. Tapi mandiin gajah. Woi. Sepertiga, Pak. Sekarang, perjalanan akan kembali saya lanjutkan. Masih dengan tujuan mengelilingi Indonesia, menampilkan wajah Indonesia sebenarnya, sejujurnya. Selamat pagi Indonesia. Aduh, indah sekali menikmati pantai di Tanjung Setia, Lampung Barat ini. Nah, rencananya pagi ini saya bersama satu sahabat saya lagi di sini. Kita akan mencoba bermain surfing. Lebih tepatnya dia yang bermain surfing. Good morning, Dylan. Mate. So we're moving into the better spot. Yeah, it's not great, but we'll go up there anyway because yeah, we're sort of a bit tight for time, and the waves don't wait, so we'll just go up there and see what we can get. Okay. Yeah. Okay, good. So we go by motorbike or? No, we just walk. Just yeah, walk. We can just walk up the beach. It's pretty much just up the point there. So. Okay, where's your surfboard? Oh, just over here. Yeah. Oke. Deh, kata dia nggak begitu oks nih di sini, jadi kita cari tempat yang lebih oks. What's that? This is silver wax. Helps your feet stick to the board. Yeah. Just to make our feet stick to the board. Yeah. Saya terpaksa tidak bisa ikut. Kenapa? Karena surfboardnya cuma satu, ya, papannya cuma satu, kemudian skill saya juga tidak mumpuni untuk beradu lawan mereka. Mas Bram, siapa yang pertama kali menemukan bahwa tempat ini layak untuk dijadikan surfing spot? Setahu saya yang dulu yang namanya ada orang Amerika dari Kapan tuh? Florida 20 tahun yang lalu. Oh ya? Yang punya ini terus buat Lost Man ini 5 tahun berikutnya setelah dia mendirikan Lost Man di sini Baru mulai tuh. baru mulai yang lain. Beberapa Lost Man udah mulai ada gitu Iya. ya. Dan orang udah mulai mengenali bahwa di sini enak dibuat surfing. Pada umumnya, pengelola hotel dan losmen di kawasan Tanjung Setia berasal dari luar kawasan ini. Di beberapa bar, terlihat beberapa dokumentasi yang menunjukkan betapa ramainya pantai ini ketika musim surfing tiba. Tak heran jika pantai Tanjung Setia mungkin lebih populer di kalangan wisatawan luar negeri daripada wisatawan negeri sendiri. Halo Rod. Hai. So, how do you do? So basa-basi ya. Okay Rod, you're a surfer, right? So, I mean, have you tried any other country
that you ever surfed in? I've surfed in Morocco, Morocco, South Africa, South Africa, Mozambique, Mozambique, and Sri Lanka. Sri Lanka. Is it Indonesia the best? Indonesia was so much better than Sri Lanka. The people Really? are much nicer. The food's better. And it's amazing. The surf was excellent, world class. You knew about the Indonesia like since you were 14, is it? Yes, since I was 14 from surfing magazines. And then? I saw a picture of Nias, and it's been one of the places in my life that I have to go. Bisa Anda bayangkan ketika dia umur 14, Indonesia sudah menarik hatinya dia untuk menuju ke Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia, kenapa tidak mencoba seperti dia? Thank you. Thank you, Rod. Terima kasih. Terima kasih. Keindahan pantai Tanjung Setia terpaksa harus saya tinggalkan. Saya harus bergegas mengejar bus malam menuju Bengkulu. Sekarang udah pukul 1 pagi. Ini tidak seperti biasanya. Kita harus menggunakan bus untuk menuju ke Bengkulu. Sini kita akan menunggu busnya. Penuh, Pak. Belakang. 10 jam menuju kota Bengkulu. Lebih baik kita tidur istirahat. Saatnya kita tidur. Selamat tidur Indonesia. Bengkulu, kota seribu tugu, salah satu kota yang memiliki nilai sejarah yang penting untuk negara kita. Tim 100 Hari Keliling Indonesia Kompas TV akan mencoba menggali sisi lain Bengkulu. Bengkulu pernah menjadi salah satu kota pelabuhan tersibuk di Indonesia. Di abad ke-17, Bengkulu adalah pusat dagang lada bagi East India Company, EIC, sebuah kongsi dagang Inggris, saingan terberat VOC. Bahkan pada tahun 1713, Deputi Gubernur EIC mendirikan benteng Marlborough untuk membendung pengaruh kongsi dagang dari negeri Belanda tersebut. Saat itu, VOC memang telah berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah di Jawa Barat. Keputusan Inggris untuk menjadikan Bengkulu sebagai pusat perdagangan rempah-rempah terbukti kurang strategis. Pada tahun 1824, melalui Traktat London, pemerintah Inggris sepakat untuk melepaskan Bengkulu kepada pemerintahan Hindia Belanda sebagai ganti penguasaan Malaka dan Singapura. Tanaman lada pun berganti kopi dan padi, dua komoditi yang terus lestari hingga kini. Padi dan kopi identik dengan kota Bengkulu, hingga dijadikan lambang untuk kota Bengkulu ini. Tapi semenjak pertengahan tahun 80-an, padi dan kopi ini bergeser menjadi batu bara. Karena ketika itu pemerintah membuka peluang untuk penambangan batu bara di Bengkulu. Secara penghasilan, penambangan batu bara tidak memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Bengkulu. Tapi lingkungan terkena dampak yang besar dari penambangan batu bara tersebut. Jika kita menyempatkan diri menyusuri sungai air Bengkulu, kita akan menemukan fakta yang menarik. Puluhan orang tampak sibuk menjaring sesuatu dari dalam sungai. Bukan ikan yang mereka coba tangkap, melainkan serpihan batu bara. Berbekal jaring, perahu, pipa besar, dan mesin diesel, para pemulung, begitu mereka biasa disebut, berlomba-lomba mengumpulkan batu bara yang mengendap di dasar sungai. Dalam sehari, para pemulung ini rata-rata mengumpulkan 8-10 karung limbah batu bara yang kemudian mereka jual ke pengepul seharga Rp12 hingga Rp15.000 per kantong. Serpihan batu bara yang dikumpulkan oleh warga sebenarnya adalah limbah kerukan dari tambang-tambang batu bara di hulu sungai Kabupaten Bengkulu Tengah. Serpihan-serpihan batu bara hanyut terbawa air, menumpuk dan mencemari aliran sungai yang dilaluinya, hingga ke muara di bibir pantai Bengkulu. Limbah batu bara melepaskan zat-zat berbahaya bagi kulit manusia seperti belerang, merkuri, asam fluorida, manggan, dan BB. Efek paling nyata dari pencemaran sungai air Bengkulu ini dapat dilihat pada kulit para pemulung.
Kami melihat dari Ulayat, Telapak dan teman-teman lain yang pemerhati lingkungan di sini bahwa beralihnya pencaharian masyarakat dari nelayan menjadi pemulung limbah batubara ini harusnya menjadi indikator bahwa benar sungai ini tercemar gitu. Tapi yang ingin kita suarakan ke publik dan pemerintah, terutama pemerintah daerah. Saat ini, ada 4 perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Bengkulu. 6 perusahaan yang sebelumnya sempat beroperasi, kini tengah mengurus surat izin untuk kembali melakukan eksplorasi. Salah satunya bahkan berlokasi dalam kawasan hutan lindung. Ini yang akan dibuka, itu kayaknya tambang batubara. Itu memang daerah Bengkulu Tengah ini kan potensial untuk batubara. Lokasinya itu, ini kan daerah Hulu Das. Hulu Das Sungai Rinduati yang merupakan satu posisi sub das air Bengkulu itu yang paling hulu. Itu mulai dari Pematang itu, Ulu sana sampai ke daerah Pematang belakang ini. Ini semuanya menjadi areal tambang batubara. Ya kalau sungai ini merupakan satu sungai yang paling hulu. Dan ini juga sungai yang posisi terakhir sekarang yang masih posisi jernih. Untuk daerah yang Bengkulu Tengah sampai ke Kota Madia Bengkulu. Kalau ini sudah dilakukan posisi pencemaran terhadap sungai ini, apalagi dibuka tambang, sudah jelas secara otomatisnya dampak sungai ini akan berpengaruh baik di Bengkulu Tengah sendiri maupun di Kota Madia. Dari Benteng Marlborough, saya beranjak menuju Pulau Tikus, sebuah pulau kecil yang terletak kurang lebih 10 km dari kota Bengkulu. Ampun. Itu Bu, dia yang beli Bu, belanja tuh.